Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan selalu tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu sistem kopling. Hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara pemeriksaan dari komponen-komponen kopling. Untuk lebih jelasnya, mari semuanya kita simak penjelasan berikut ini. Ada beberapa proses yang dilakukan untuk memeriksa kopling. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kopling, apakah masih dalam kondisi yang baik atau tidak. Pemeriksaan kopling adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembongkaran kopling. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepas penutup kopling dengan cara mengendorkan baut-baut yang ada pada penutup kopling. Kemudian usahakan hati-hati dalam membuka penutup koplingnya. Jangan sampai plat kopling jatuh dan membentur lantai atau benda lain dengan keras. Terakhir, setelah terlepas, tempatkan unit kopling di tempat yang aman. Yang kedua, memeriksa keolengan flywheel. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan keolengan flywheel atau roda gila itu dengan menggunakan dial indikator. Kemudian tempatkan dial indikator sedemikian rupa dan arahkan bidang sentuh dial indikator dengan permukaan flywheel dan atur posisi 0 dial indikator atau kalibrasi. Kemudian yang terakhir, putar force angle 360 derajat dan baca simpangan dial indikatornya. Keolengan maksimum flywheel adalah 0,8 mm. Apabila lebih dari itu, maka harus dilakukan perbaikan. Yang ketiga, memeriksa bantalan pilot. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, putar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Kemudian, bila bantalan atau bearing macet atau terasa berat, lakukan penggantian bantalan pilot. Yang terakhir, bantalan pilot ini perlu diketahui sudah dilumasi secara permanen, jadi tidak perlu dilumasi kembali. Yang keempat, memeriksa keausan pegas diafragma. Langkah-langkahnya adalah pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman keausan dari bekas diafragma. Yang kelima, pemeriksaan bantalan pembebas. Langkah-langkahnya yang pertama, putar bantalan pembebas dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Kemudian yang kedua, jika bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas dengan yang baru. Yang keenam, memeriksa garpu pembebas. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, lakukan pemeriksaan garpu pembebas dengan pemeriksaan secara visual. Kemudian periksa garpu pembebas dari kemungkinan retak atau aus. Dan yang terakhir, bila terjadi retakan atau keausan, lakukan penggantian garpu pembebas.
Yang ketujuh, pemeriksaan kerataan plat penekan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan feeler gauge. Kemudian, tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan dan sisipkan bilah feeler gauge pada celah yang ada. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan adalah 0,5 mm. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Yang kedua, tempatkan pengukuran kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling, kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kemudian, kedalaman minimum paku keling adalah 0,3 mm. Jika kurang dari 0,3 mm, maka segera lakukan penggantian. Yang terakhir, periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan yang lain. Jika ditemukan kerusakan, maka segera dilakukan penggantian.